Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Anissa Wulansari dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 8 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Ayo memaknai semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie alias Kongsi Dagang Hindia Timur pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu di dalam kerajaan itu sendiri. Bangsa Indonesia makin menderita ketika diandos berkuasa. Upaya kerja paksa atau rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyar sampai Palarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultural stelsel. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Kehidupan rakyat Indonesia sangat memprihatinkan. Rakyat Indonesia semakin sengsara dan menderita akibat penjajahan. Banyak pertikaian yang timbul di berbagai wilayah Indonesia akibat sistem adu domba yang dilakukan Belanda. Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi dan sistem tanam paksa. Bangsa Belanda melakukan pemerasan seluruh kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Sistem perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Perlawanan Patimura di Maluku. Perlawanan rakyat Maluku terhadap pemerintah Belanda dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang dikenal dengan Kapitan Patimura. Belanda berhasil melemahkan perjuangan Patimura. Akibatnya, Patimura dan kawan-kawan ditangkap dan dihukum mati di bawah tiang gantungan. Perlawanan Pangeran Diponegoro. Pada bulan Mei tahun 1825, pemerintah Belanda yang awalnya berencana membangun jalan di Yogyakarta menuju Magelang lewat Muntilan mengubah rencananya dengan membelokkan jalan itu melewati Tegalrejo. Di Tegalrejo, jalan yang dibuat Belanda tepat melintasi makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro marah dan memutuskan untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Perlawanan Pangeran Antasari. Pertempuran rakyat Banjar melawan Belanda berkorban pada tahun 1859 di bawah pimpinan Pangeran Antasari. Dalam pertempuran ini, Pangeran Hidayat memberikan dukungan penuh pada Pangeran Antasari pada tanggal 3 Februari 1862. Pangeran Hidayat tertangkap dan dibuang ke Jawa. Perlawanan I Gusti Ketut Jelantik. Pada masa lalu di Bali berlaku hukum tawan karang. Isi hukum tersebut adalah jika ada kapal yang terdampar di wilayah suatu kerajaan Bali, seluruh kapal itu menjadi milik raja setempat.
Pada suatu ketika, kapal Belanda yang penuh muatan terkena peraturan tersebut di Kerajaan Buleleng. Belanda berupaya merunding untuk membebaskan kapalnya, namun Raja Buleleng menolak membebaskannya. Akibatnya, Belanda pada tahun 1846 mengirimkan pasukan ke Bali untuk menyerang Buleleng. Apa kelemahan perjuangan bangsa Indonesia? Sebelum tahun 1806, perjuangannya masih bersifat lokal atau kedaerahan. Lalu, perjuangan terhadap penjajah dilakukan secara sporadis atau tidak dalam waktu yang bersamaan. Perjuangan pada umumnya dipimpin oleh pemimpin yang karismatik. Perjuangan menentang penjajah sebelum masa 1908 dilakukan dengan kekerasan senjata. Para pejuang dapat diadu domba oleh pihak penjajah sehingga perselisihan sering terjadi antar pemimpin Indonesia sendiri. Nah, setelah memahami materi-materi yang Ibu jelaskan, tugas kalian di rumah yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Yang pertama, bagaimana kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Yang kedua, jelaskan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda. Ketiga, jelaskan perlawanan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Keempat, apa saja kelemahan-kelemahan perlawanan rakyat Indonesia pada tahun 1908. Ibu akhiri materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.